Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Mas Ali Kalidan, peserta Laser CPNS Angkatan 12. Dalam Learning Journal kali ini, saya ingin membahas apa yang telah diajarkan oleh mentor saya, Bapak Iwan Palevi, tentang analisis isu-isu kontemporer. Yuk, kita bahas lebih lanjut materi mengenai analisis isu-isu kontemporer ini. Yang pertama, apa sih tujuan kita mempelajari tentang bagaimana analisis isu-isu kontemporer? Yaitu dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalani tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Setelah itu, kita juga harus tahu apa itu perubahan lingkungan strategis dan kenapa manusia harus berubah. Kenapa sih kita harus berubah? Perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan harus kita jawab dengan adaptif sebagai cara kita untuk melanjutkan kehidupan dan survive dalam kehidupan ini. Lebih lanjut, yuk kita pahami bareng-bareng apa sih yang termasuk dalam isu-isu kontemporer. Yang pertama ada korupsi. Ya, korupsi sudah menjadi PR bagi umat manusia dari zaman dahulu sekali, dari zaman 3200 sebelum Masehi dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Yang kedua ada narkoba. Narkoba sampai sekarang masih menjadi isu yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada terorisme. Yang keempat ada pencucian uang. Kemudian ada proxy war. Yang terakhir ada kejahatan media massa. Selanjutnya kita akan membahas suatu hal yang menarik. Bagaimana sih teknik cara menganalisis sebuah isu? Yang pertama, kita harus tahu kalau isu itu ternyata secara umum terbagi menjadi dalam 3 kelompok. Kemudian dalam menganalisis isu, kita bisa menggunakan teknik tapisan, yaitu dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria. Yang pertama aktual, yang kedua kekhalayakan, yang ketiga problematik, dan yang terakhir adalah kelayakan. Selain teknik tapisan, kita juga bisa menggunakan teknik seperti mind mapping, fishbone diagram. Nah, kalau fishbone diagram ini itu adalah kita menganalisis sebuah isu dengan menentukan penyebab dan akibatnya. Dan yang terakhir ada analisis SWOT. Sekian teman-teman learning journal kali ini, sampai bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Kacau.